Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini tema kita adalah cara mengatasi kekhawatiran. Cara mengatasi kekhawatiran dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Mari kita membaca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran dapat mengakibatkan lenyapnya damai sejahtera dalam hati kita. Kekhawatiran juga bisa membuat seseorang mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan cara bunuh diri. Nah, apakah saat ini sahabat musafir dalam kekhawatiran? Memang khawatir itu manusiawi, tetapi bila terus-menerus khawatir, itu akan dapat merusak hidup, baik secara rohani maupun jasmani. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengatasi kekhawatiran? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah doa. Berdoa. Berdoa adalah membawa dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Dengan berdoa berarti kita mempercayai kemahakuasaan Allah, bukan kemampuan kita manusia dalam mengatasi segala persoalan yang sedang terjadi. Dan dalam doa kita harus meyakini sungguh-sungguh dengan iman kita bahwa apa yang kita doakan bukan hanya didengar oleh Allah, tetapi sudah beroleh jawaban dari Allah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Firman Tuhan Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi jelas, firman Tuhan berkata kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita yakin sekali dalam doa kita, maka yakini sungguh-sungguh apa yang kita minta itu sudah diberikan oleh Allah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengan berdoa kita dapat mengatasi kekhawatiran kita. Jadi, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ketika kekhawatiran datang, atasilah dengan berdoa. Percayalah, Tuhan akan menjawab doa kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran yang kita lakukan adalah permohonan. Mungkin kita bertanya, apa perbedaan antara doa dengan permohonan? Nah, kedua kata ini berbeda satu sama lain dan berdiri sendiri-sendiri dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Permohonan adalah tindakan meminta belas kasihan yang biasanya disertai dengan sikap atau ekspresi yang menarik hati. Jadi permohonan itu ada tindakan, ada action yang dilakukan untuk memikat hati. Sebagai contoh, gambarannya seperti seseorang yang memohon cintanya diterima oleh sang kekasih. Dia membungkuk, dia memberi bunga dengan penuh ekspresi menyatakan cintanya. Nah, gambaran permohonan seperti demikian. Sehingga dalam Alkitab kalau kita memperhatikan, permohonan kepada Allah seringkali disertai dengan tindakan berpuasa atau bernasar. Dia berjanji di hadapan Allah. Ada puasa yang dilakukan sehingga Allah hancur hatinya dan segera mengindahkan permohonan yang dipanjatkan kepadanya. Ketika melihat ekspresi yang luar biasa menggugah hati Allah, maka Allah akan memberikan apa yang diminta.
Tapi ingat, sahabat musafir, permohonan kepada Allah harus didasari oleh permohonan yang bersifat kebutuhan pribadi kita. Bukan semata keinginan secara pribadi. Permohonan mengandung gagasan mengajukan permintaan untuk sesuatu kebutuhan yang dirasakan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, jika kekhawatiran datang, ketakutan datang, atasilah dengan permohonan menggugah hati Allah. Apakah dengan puasa, apakah dengan nasar janji Anda, atau mungkin dengan ibadah semalam suntuk untuk membuktikan kesungguhan hati Anda, atau mungkin Anda punya cara kreatif lain untuk memanjatkan permohonan Anda dengan ekspresi yang sungguh-sungguh sehingga dapat melunakkan hati Allah. Percayalah, jika sungguh-sungguh dalam permohonan menggugah hati Tuhan, Tuhan pasti menjawab permohonan kita. Yang ketiga, cara mengatasi kekhawatiran yang ketiga adalah yaitu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sikap bersukacita bahwa doa dan permohonan yang dinaikkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Nah, bagi orang percaya, mengucap syukur tidak lain sebagai ungkapan harapan yang bukan bersifat mudah-mudahan terjadi, tetapi sepenuhnya terjadi atas pimpinan dan karya Tuhan. Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Karena itulah kita pantas mensyukurinya, karena apa yang kita minta dengan segenap hati kepada Tuhan, janji firman Tuhan, kita pasti akan menerimanya." Jadi orang bersyukur memiliki kesadaran diri bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Itulah ciri orang bersyukur. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jelas, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, hal inilah yang memampukan setiap orang percaya untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal. Sahabat musafir, janganlah khawatir akan hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Selalulah bersukacita, karena pasti segala sesuatu yang terbaik membahagiakan akan Tuhan berikan untuk kita. Jadi inilah ketiga cara untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu dengan pertama, doa, kedua, permohonan, ketiga, ucapan syukur. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami dapat mengatasi kekhawatiran kami, membuat kami tenang dan bahagia, yaitu dengan kami berdoa, dengan kami memanjatkan permohonan kami, dengan kami terus ucapan syukur kepadamu, karena pasti yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.